Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Bazuki. Di video kali ini saya akan membahas materi sistem operasi. Materinya yang terdiri dari yaitu materi algoritma penjadwalan. Ada 4 materi. Yang pertama itu first come atau first served, dan yang kedua itu short job first, yang ketiga priority, dan yang keempat round robin. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pembahasan tentang first come atau first served. Setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. FIFO jarang digunakan secara tersendiri, tetapi dikombinasikan dengan algoritma lain karena timbul masalah, yaitu waiting time terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama. Job yang pendek harus menunggu job yang panjang, dan job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. FIFO algoritma penjadwalan non-preemptive. FIFO cocok untuk sistem batch, sangat jarang berinteraksi dengan user, sangat buruk untuk sistem interaktif atau real time, karena cenderung memberikan response time yang buruk. Nah, ini contoh dari FCFS count. Di sini ada proses masukkan P1, P2 sampai P3 dengan burst-time-nya 24 ms, 3 ms, dan 3 ms. Asumsi ketiga, proses masuk bersamaan, yaitu detik ke-0. Diketahui proses yang tiba adalah P1 sampai P3, dan Gantt chart-nya adalah secara gambar seperti gambar ini. Secara umum, rumus untuk menghitung waiting time adalah T waiting sama dengan Tn, lalu dikurang T start dan dikurang T burst time. Nah, waiting time itu ada P1 sama dengan 0 ms, P2 24 ms, dan P3 27 ms. Average waiting time-nya itu dijumlahkan semua. 0 tambah 24 tambah 7 dibagi 3. Jadi average-nya 17 ms. Nah, ini materi kedua yaitu short head job first. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Non-primitive, apabila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Primitive, jika proses baru datang dengan panjang, CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi. Proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan short hash remaining time first atau SRTF. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini, yaitu susahnya untuk memprediksi burst time, proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Diasumsikan waktu running atau burst time sudah diketahui. Proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Nah, ini ada contoh non-preemptive SJF. Di sini ada 4 proses, lalu ada arrival time-nya yaitu 0, 2, 4, dan 5. Lalu ada burst time masing-masing pada proses. Yang pertama, proses pertama itu 7, yang kedua 4, yang ketiga 1, dan yang keempat itu 4 ms. Nah, ini contoh gambar dari SJF non-preemptive. Yang pertama itu masukkan dari 0, baru 3 sampai 7, dan 7 ini adalah n. Lalu di 3 ada 8, dan kedua itu ada 12, dan 4, dan 16. Waiting time-nya P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 6, P3 sama dengan 3, dan P4 sama dengan 7. Average waiting time-nya dijumlahkan, masukkan dari P1 sampai P4 itu 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 bagi 4 sama dengan 4 ms. Dan ini contoh dari preemptive SJF. Ada 4 proses juga. Ada arrival time setiap prosesnya ada 0, 2, 4, dan 5. Dan burst time-nya itu yang pertama ada 7, 4, 1, dan 4. Ini
diagram dari SJF preemptive. Lalu ada target waiting time-nya, ada 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, ini materi yang ketiga itu penjadwalan prioritas. Algoritmanya itu yang pertama, setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integral. Yang kedua, CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi atau smallest integer sama dengan highest priority. Preemptive, proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Yang keempat, ada non-preemptive atau proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice habis. Yang kelima itu, jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Problem sama dengan atau starvation, yaitu proses dengan prioritas terendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Solusinya itu aging atau prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Contohnya, setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka suatu proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi, atau semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. Starvation adalah kondisi di mana proses yang kekurangan resource tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Biasanya terjadi setelah deadlock. Nah, ini ada contoh penjadwalan dari prioritas. Ada 5 proses, P1 sampai P5, lalu ada masing-masing burst time di antara proses yang tadi, lalu ada priority-nya. Lalu ada diagram Gantt chart-nya. Waktu tunggu P1 adalah 6, P2 adalah 0, P3 adalah 16, P4 adalah 18 dan P5 adalah 1, sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6 tambah 0 tambah 16 tambah 18 tambah 1 dibagi 5 menjadi 8,2 ns. Lalu materi yang terakhir yaitu RR atau round robin, merupakan penjadwalan preemptive. Setiap proses dianggap penting dan mendapat jatah waktu CPU atau time slice atau kuantum tertentu, misalkan 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di-preempt dan dipindahkan ke ready queue, adil dan sederhana. Algoritma round robin ini di satu sisi memiliki keuntungan, yaitu adanya keseragaman waktu, namun di sisi lain, algoritma ini akan terlalu sering melakukan switching, seperti yang terlihat pada gambar ini. Semakin besar quantum time-nya, maka switching yang terjadi akan semakin sedikit. Nah, ini ada contoh dari RR, Q sama dengan 20. Ada 4 proses, lalu pada proses ini ada burst time-nya masing-masing, yaitu 53, 17, 68, dan 24. Lalu ada Gantt chart-nya. Waiting time P1 sama dengan 134, minus 0 kurang 53 sama dengan 81 ms. P2 37 kurang 0 kurang 17 sama dengan 20. P3 162 kurang 0 kurang 68. Dan P4 121 kurang 0 kurang 24 menjadi 97 ms. Rata-ratanya 81 tambah 20 tambah 94 tambah 97 bagi 4 menjadi 73. Tipikal, lebih lama waktu rata-rata turun around dibandingkan SJF, tapi mempunyai respons terhadap user lebih cepat. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.